Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Fasya Ambelinda, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Pada video ini saya akan menyampaikan uraian tentang kinerja Kepala TK sebagai pimpinan lembaga PAUD dalam pengelolaan dana BOP. Dana BOP PAUD adalah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Tujuannya adalah untuk membantu biaya operasional satuan PAUD agar bisa menyelenggarakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Dana ini digunakan untuk keperluan seperti alat tulis anak, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, pelatihan guru, dan pemeliharaan sarana prasarana. BOP ini tidak boleh digunakan untuk membangun gedung atau membeli aset tetap. Di sebuah lembaga, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana BOP. Langkah-langkah yang dilakukan kepala TK yaitu: yang pertama, menyusun RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah bersama guru dan komite. Yang kedua, mengelola dana secara transparan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan prioritas anak. Yang ketiga, membuat laporan keuangan secara rutin sesuai petunjuk teknis. Yang keempat, melibatkan guru dan orang tua dalam pelaksanaan program. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan dana. Contoh dari pemanfaatan BOP di lembaga yaitu: yang pertama, pengadaan alat tulis dan kertas gambar untuk anak. Yang kedua, pengadaan media ajar tematik. Yang ketiga, pemeliharaan toilet anak serta pelatihan untuk guru dalam metode pembelajaran aktif. Kepala TK menunjukkan kepemimpinan yang transparan dan partisipatif. Dana dikelola dengan jujur, terbuka, dan sesuai aturan. Kepala TK juga mendorong semua guru ikut serta dalam pengambilan keputusan sehingga tercipta suasana yang demokratis dan bertanggung jawab. Dampak dari adanya dana BOP sangat terasa, yaitu: yang pertama, anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Yang kedua, guru lebih bersemangat karena didukung sarana yang memadai. Yang ketiga, orang tua lebih percaya terhadap sekolah. Dan yang terakhir, mutu layanan PAUD meningkat secara menyeluruh. Dengan pengelolaan yang baik, dana BOP benar-benar menjadi investasi untuk masa depan anak usia dini. Ngobrol-ngobrol, kita akan membahas tentang Juknis BOP terbaru tahun 2025
di mana untuk jenjang PAUD akan ada 10 komponen penggunaan dana BOP. Nah, apa saja? Silakan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dan teman-teman, untuk juknis penggunaan BOSP tahun 2025 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, untuk jenjang PAUD ada 10 komponen penggunaan dana BOP. Silakan Bapak Ibu disimak. Kita mulai membahas dari komponen yang pertama. Untuk komponen yang pertama, penggunaan dana BOSP tahun 2025 yaitu untuk penerimaan peserta didik baru atau yang sekarang kita sebut dengan PMB, penerimaan murid baru. Nah, pada penerimaan peserta didik baru ini tentu Bapak Ibu sudah hafal untuk belanja apa saja, misalnya buat membuat brosur, kemudian cetak spanduk, kemudian mencetak formulir dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk komponen yang pertama. Kita lanjutkan di komponen penggunaan dana BOP yang kedua. Untuk komponen yang kedua, Bapak Ibu, yaitu pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Ini bersifat wajib, mau tidak mau, Bapak Ibu harus menganggarkan 10% dari dana BOP untuk pengembangan perpustakaan. Misalnya beli buku ataupun yang lainnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk komponen yang kedua yaitu pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Mau tidak mau Bapak Ibu harus menganggarkan sebesar 10% dari dana BOP dan komponen ini bersifat wajib ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di komponen berikutnya yaitu di komponen yang ketiga, penggunaan dana BOSP tahun 2025 yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menganggarkan bahan ajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Misalnya Bapak Ibu akan memerlukan plastisin, mungkin Bapak Ibu beli dan lain sebagainya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Next, di komponen yang keempat, yaitu Bapak Ibu nanti di komponen yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan evaluasi, asesmen pembelajaran dan bermain. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah paham lah ya belanja apa saja karena ini juga sebenarnya di Arkas atau di RKS manual kita sudah sering membuat kegiatan ini. Udah paham ya Bapak Ibu? Kita next di poin yang kelima ataupun di komponen yang kelima. Untuk penggunaan dana BOSP tahun 2025 di komponen yang kelima adalah pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Entah itu misalnya fotokopi, entah itu kita beli ATK dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi di komponen yang berikutnya yaitu komponen yang keenam untuk penggunaan dana BOSP 2025 yaitu pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menganggarkan untuk pelatihan baik itu di satuan pendidikannya maupun di luar satuan pendidikan. Atau Bapak Ibu juga bisa misalnya mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat-diklat gitu ya. Kita lanjut untuk komponen yang ketujuh. Di sini untuk komponen yang ketujuh Bapak Ibu, pembayaran langganan daya dan jasa. Misalnya Bapak Ibu membayar tagihan listrik, kemudian internet, telepon maupun langganan lainnya, di antaranya misalnya air ataupun koran gitu ya. Nah, ini untuk komponen yang ketujuh. Nah, berikutnya ada yang kedelapan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini Bapak Ibu ya, untuk besarannya 20% dari dana BOP. Nah, di mana ini ada penjelasannya dalam hal satuan pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat 1 huruf A, maka penggunaannya paling banyak 20%. Jadi Bapak Ibu untuk pemeliharaan itu paling banyak ataupun maksimal 20%. Jangan nanti misalnya dana BOP buat ngebangun sekolah ya itu tidak boleh ya. Atau misalnya mau pemeliharaan semuanya buat pemeliharaan tidak boleh juga. Jadi dibatasi paling maksimal pemeliharaan sarana dan prasarana adalah 20% ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut di komponen yang ke-9.
yaitu Bapak Ibu nanti di sini penggunaan penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan. Mungkin di dalamnya ada PMT ya, pemberian makanan tambahan atau yang lainnya. Ini penggunaan untuk di komponen yang ke-9 ya. Kemudian komponen yang terakhir yaitu komponen pembayaran honor. Nah, untuk pembayaran honor ini Bapak Ibu, untuk sekolah negeri ya, untuk PAUD negeri, TK negeri atau misalnya KB negeri, tapi KB jarang ada di negeri ya, TK negeri misalnya. Nah, ini maksimal adalah 20% dari dana BOP. Jadi penganggaran untuk honor bulanan ya Bapak Ibu, ini honor bulanan yang dibayarkan setiap bulan itu maksimal penganggarannya 20% dari dana BOP. Nah, dapatnya berapa? Nanti silahkan saja misalnya 100% anggarkan 20%, nah 20% itu dapatnya berapa? Dibagi gurunya ada berapa? Nanti ketemu berapa nominal bulanannya per gurunya. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk swasta artinya non negeri, baik itu kemasyarakatan atau misalnya lembaga berdiri mandiri. Nah, penggunaannya adalah sebesar 40%. Dengan ketentuan, komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pembayaran honor bulanan. Jadi Bapak Ibu yang disebutkan dalam juknis ini adalah bersifat honor bulanan. Artinya honor yang diberikan setiap bulan rutin. Nah, untuk siapa? Untuk pendidik atau tenaga kependidikan. Syaratnya ada 4. Yang pertama, tercatat pada aplikasi Dapodik. Nah, ketika Bapak Ibu, guru ataupun tenaga pendidikannya sudah tercatat di aplikasi Dapodik, pada pembayaran di Arkas nanti akan muncul nama-namanya ya. Nah, tentu Bapak Ibu sudah hafal lah. Kemudian yang kedua, ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan ya. Kemudian yang ketiga, aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD, dan yang keempat, belum memiliki gaji pokok ya. Sekali lagi, belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, seperti apa? Misalnya TK negeri, ada guru misalnya sudah PNS, maka guru PNS ini tidak termasuk ke dalam penganggaran gaji honor bulanan karena yang PNS tentu sudah memiliki gaji bulanan dari pemerintah ya. Nanti yang kena yang mana? Yang masuk anggaran yaitu yang belum punya gaji, yaitu guru honor baik itu negeri maupun di swasta. Kalau yang sudah punya gaji pokok rutin bulanan, maka tidak masuk ke dalam penganggaran. Nah, itulah Bapak Ibu 10 komponen penggunaan dana BOSP tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan juknisnya. Download saja di link deskripsi video ini. Dari uraian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kepala TK tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai manajer keuangan lembaga. Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BOP digunakan secara efektif dan akuntabel. Semoga uraian ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita sebagai calon pendidik PAUD masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.